guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kusmastuti dari kelas Akuntansi Syariah 5D Profesional. Di sini guna memenuhi tugas akuntansi manajemen, saya akan membahas suatu masalah yang sering terjadi di usaha mikro kecil menengah yang ada di lingkungan kita sekitar. Nah, yang akan menjadi objek aku kota saya. Aku aja deh. Aku saat ini yaitu toko Wahida Muslimwear. Nah, toko Wahida Muslimwear ini memproduksi berbagai macam busana pakaian muslim guys, yang siap pakai untuk didesain dan dibuat dari hasil karya sendiri dengan mengutamakan kepuasan para konsumen tentunya. Toko ini mulai didirikan pada tanggal 1 Mei 2015. Produk yang disediakan ada berbagai macam model dan jenis busana pakaian muslim seperti mukena, gamis, dan lainnya. Nah, kalian bisa cek nih, banyak banget model mukena yang lucu banget, dari dewasa maupun sampai anak-anak. Toko ini terletak di Jalan Kebun Ijo, area sawah atau kebun Simo, Kabupaten Boyolali. Boyolali loh guys. Kalian bisa langsung kunjungin, bisa buka tuh mapsnya langsung. Wahida Muslimwear. Ada Instagramnya juga. Kalian pasti kepo nih, kok bisa toko ini didirikan? Bisa dong, karena pemiliknya itu hobi menjahit dan mendesain guys. Namanya itu Ibu Heni Suryati. Pertama-tama dia itu membuat pakaian untuk dipakai sendiri sama keluarganya. Tapi lama-kelamaan ada yang mesen gitu, menjahit seragam TP anak-anak. Nah, dia mulai mengembangkan izinnya untuk membuat mukena sebagai produk utama dalam tokonya itu. Meskipun toko ini tidak memiliki cabang ya guys, tapi dia itu berhasil menjual kurang lebih 20 pieces produk pesanan setiap pesanan perharinya guys. Toko ini itu memiliki 2 orang karyawan, namanya Bu Sumini dan Bu Ernawati. Metode pemesanan toko ini tanpa menerima order loh, dan paling cepat jadi sekitar 1 minggu dan paling lambat jadi 2 minggu guys. Cepet banget kan? Tapi nih guys, 3 bulan terakhir ini selama pandemi, toko tersebut mengalami penurunan penjualan dan pemilik merasa bersedih. Kemudian dia mempunyai ide untuk memproduksi masker, karena kan masker itu kan penting banget nih, sekarang wajib banget yang dipakai, harus banget di masa pandemi saat ini. Tuh liatin banyak banget mesin jahit yang dipakai guys, dan canggih-canggih banget pastinya. Nah, ketika si pemilik mulai mengedarkan maskernya, pesanannya langsung boom, terus berdatangan, dan sampai-sampai si pemilik dan karyawannya itu kewalahan guys. Tentunya si pemilik ada ide, yaitu berencana menambah karyawan. Nih pemiliknya, ini dia Ibu Heni Suryati. Dia juga kadang-kadang menjahit, kadang-kadang packing, kadang-kadang juga mendesain. Pokoknya aduh, berbakat banget ya guys di bidang desain dan jahit. Nah, di sini aku bakal bahas gimana strategi atau solusi kita itu untuk mengambil keputusan taktisnya sesuai dengan buku akuntansi manajemen guys. Nah, di sini bakalan ada data hasil observasi dan wawancara aku bersama Ibu Heni Suryati. Kalian bisa simak ya guys, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang tahu toko ini bisa komen di bawah ya. Let's go, kita simak. Nah, ini dia data per bulan selama pandemi. Rata-rata pesanan yang didapat itu per bulannya sebanyak 1.200 pieces guys. Harga per piece maskernya 7.500. Upah karyawannya per pieces 1.500. Di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan bakunya ada kain, benang, dan install. Kainnya yang dibutuhkan itu biasanya 1 meter bisa menghasilkan 12 pieces masker dengan harga per meternya 23.000. Nah, bisa dikalikan. Kalau kita membutuhkan 100 meter itu udah bisa buat 1.200 pieces guys. Jadi dikalikan 23.000 sama dengan 2.300.000. Kemudian benang, 1 roll benang yang besar itu loh guys, itu bisa jadi 50 pieces masker dengan harga 30.000 per rollnya. Yang kita butuhkan 24 roll dikali 30.000, jadinya 720.000. Kemudian elastisnya,
1 meter itu bisa jadi 5 pieces dengan harga 2.000 per meternya. Jadi 240 dikali 2.000 sama dengan 480.000. Jadi total biaya bahan bakunya itu 3.500.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Ada 2 orang tadi, Bu Sumini sama Bu Erna. Jadi dibagi 2, 1.200 dibagi 2 ada 600 dikali 1.500 sama dengan 1.800.000. Nah, kemudian ada biaya overhead yang terdiri dari listrik 1 bulannya 500.000, plastik untuk packing gitu lah guys, isi 100 itu harganya 15.000 per pak. Jadi 12 dikali 15.000 lah ya, 180.000. Kemudian trash bag dengan harga 2.000 per pieces. Trash bag tuh yang biasanya buat packing itu loh guys, yang warnanya hitam tebel. Nah itu kita cuma butuh 4 dikali 2.000 deh, 8.000. Terus plaster kita butuh 5 aja deh, terus dikali 2.000 sama dengan 10.000. Nah total BO nya jadi ada 700.000. Kemudian kita jumlah semua tuh biayanya, bisa disebut dengan total biaya produksi. Dijumlahkan totalnya jadi 6 juta. Nah keuntungannya kita hitung udah sekarang. Penjualannya tadi kan 7.500 per pieces, berarti 7.500 dikali 1.200 ada 9 juta. Kemudian dikurangi sama total biaya produksinya tadi 6 juta, ada 3 juta guys. Jadi per bulannya itu dapat untung 3 juta guys. Nah dengan pertimbangan keuntungannya itu kan kemarin kewalahan nih si pemilik berencana nih. Mungkin itu juga keputusan alternatif yang diambil, karena dengan nambahnya karyawan juga bisa meningkatkan produktivitas produknya. Nah, alasan lain kenapa memilih untuk menambah karyawan itu agar mesinnya itu ada yang pakai. Kan kalau misalnya mesinnya ada 4 nih guys, tapi karyawan cuma 2. Nah yang 2 itu kayak nganggur, daripada nganggur dan nantinya rusak, maka lebih baik kan dipakai. Nah itu juga bisa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada juga. Jadi